Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yulianti Rahman. Saya berasal dari TKIT Nurul Hikmah, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Sebelumnya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang banyak yang diberikannya kepada kita semua sebagai orang-orang yang terpilih untuk mendapatkan kesempatan belajar dalam program Guru Penggerak ini. Terima kasih pula untuk pemerintah, narasumber, tokoh, para instruktur, para pembimbing yang memfasilitasi proses belajar kami di sini. Dan dalam kesempatan ini, marilah kita semua bersama-sama saling memberikan semangat kepada semua rekan guru yang berjuang dari daerahnya masing-masing untuk terus berinovasi dan memperjuangkan transformasi pendidikan Indonesia yang maju dan lebih baik. Salam Guru Penggerak. Sebelum mempelajari modul tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya berpendapat bahwa pembelajaran yang selama ini saya lakukan sudah sesuai dengan yang saya harapkan. Ketuntasan capaian perkembangan anak menjadi tujuan dalam mengajar. Sebagai guru, saya menggantungkan harapan yang besar kepada peserta didik agar mereka bisa memahami segala konsep pembelajaran yang diberikan. Namun ternyata saya kurang memahami dan mengetahui keinginan anak itu sendiri. Sebelumnya, saya pikir metode bermain dan belajar yang saya berikan kepada peserta didik sudah tepat. Namun setelah mempelajari model ini, banyak pencerahan yang saya dapatkan, yaitu peran pendidik dengan metode Among, teori kepemimpinan, kodrat anak, tripusat pendidikan, asas trikon, dan profil pelajar Pancasila. Metode Among yang berarti emban atau momong berarti mengemban, yaitu pendidik layaknya seorang pengasuh atau fasilitator atau pembimbing yang membimbing anak dengan ikhlas sesuai dengan bakat dan minat yang diasuh. Berasaskan kekeluargaan, yaitu asah, asih, dan asuh. Pelaksanaan metode Among bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan. Sistem Among melarang adanya hukuman dan paksaan dalam kegiatan belajar mengajar, karena akan menghambat pertumbuhan jiwa merdeka sang anak. Untuk pemberian sanksi harusnya seimbang, netral, dan adil. Selanjutnya adalah teori kepemimpinan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pertama adalah ingarso sung tulado, yang artinya saat di depan hendaklah pendidik memberikan contoh atau menjadi panutan yang baik bagi muridnya. Lalu ing madya mangun karso, pendidik selalu berada di tengah-tengah muridnya untuk memberikan semangat dan membangun ide-ide muridnya. Lalu ada tuturi handayani, yaitu pendidik harus terus menuntun, menopang, memberikan dorongan, dan menunjukkan arah yang benar bagi hidup dan karya muridnya. Selanjutnya adalah kodrat anak. Sebagai pendidik, kita diwajibkan menuntun semua kodrat yang ada pada diri anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Sifat kodrat anak adalah menginginkan ketentraman, kenyamanan, dan kekeluargaan. Oleh karena itu, suasana kehangatan keluarga harus dihadirkan dalam kegiatan belajar mengajar. Sifat kodrat anak adalah bermain. Oleh karena itu, sekolah harus menyiapkan sarana bermain dan simulasi pembelajaran yang menyenangkan. Secara kodrati, anak selalu ingin merdeka. Sejak dari kandungan, saat lahir, hingga dewasa, jiwanya ingin selalu merdeka. Selanjutnya adalah tripusat pendidikan. Pendidikan berlangsung di 3 lingkungan, antara lain yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama bagi perkembangan anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna untuk melatih kecerdasan budi pekerti, dan orang tua memiliki peran sebagai teladan bagi anak. Yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan penyelenggara kegiatan belajar mengajar secara formal dan anak sebagai student center, di mana guru bertindak sebagai fasilitator, motivator, kolaborator, mentor, pengarah, dan teman anak dalam belajar.
Yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat merupakan tempat di mana anak berinteraksi dalam suatu hubungan sosial dan anak dapat memperoleh pengajaran secara langsung. Berikutnya adalah asas Trikon. Asas Trikon merupakan teori pengembangan pendidikan yang dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, kontinu. Yang dimaksud dengan kontinu adalah pengembangan pendidikan yang dilakukan harus berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus dengan pelaksanaan yang baik. Selanjutnya, konsentris, yaitu pengembangan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri dan tetap mempertahankan budaya lokal yang positif. Selanjutnya, konvergen, yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan dapat diambil dari berbagai sumber, bersifat terbuka, dan dapat diserap ilmunya. Selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan tujuan yang ingin diwujudkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah kreatif. Yang ketiga adalah bergotong royong. Keempat adalah berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu diibaratkan petani yang bertugas memelihara tanaman padi. Tanaman yang dimaksud adalah murid. Kemudian bertugas memperbaiki kondisi tanah dan pengairan, memberi pupuk, membasmi hama dan gulma. Selanjutnya menjaga dan menuntun kodratnya agar tumbuh dengan baik. Artinya dalam pendidikan, seorang guru berkewajiban menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Selain itu, pendidikan juga dilambangkan sebagai sistem tata surya, di mana murid sebagai planet yang mengorbit dalam garisnya masing-masing, berotasi dengan kecepatan yang berbeda-beda, namun tidak pernah berbenturan. Setelah memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, pemikiran saya berubah. Saya menyadari kekeliruan bahwa memandang anak sebagai objek pembelajaran di kelas itu tidak seharusnya. Harusnya mereka menjadi subjek pembelajaran. Mereka memegang kendali pembelajaran. Pendidik wajib menghamba kepada anak atau berpihak kepada anak dengan segala ketulusan hati. Kemudian dasar pendidikan anak itu adalah menuntun, memelihara, budi pekerti, bermain, dan berpihak kepada anak. Selanjutnya yang bisa saya terapkan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah saya adalah penerapan metode Among, pendidikan berfokus pada anak, penanaman budi pekerti, merdeka belajar, mengasah minat dan bakat, mengintegrasikan budaya lokal dengan sekolah. Langkah selanjutnya adalah menyamakan visi misi dengan rekan guru, bersama-sama mengidentifikasi murid, berkolaborasi dengan orang tua murid, dan mengevaluasi hasil penerapan pemikiran tersebut. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyimak kesimpulan dan refleksi pemahaman saya tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam guru penggerak, merdeka belajar.